wasit asu, wasit sundal, wasit goblok, wasit biadab. Mungkin itu adalah kata-kata yang tepat untuk wasit yang memimpin pertandingan antara Indonesia melawan Bahrain tadi malam. Jujur, kita semua pastinya kecewa dengan kelakuan wasit yang brengsek itu. Mari kita simak terlebih dahulu komentar dari netizen Indonesia. Sumpah demi apapun wasitnya ngaco banget. Udah menit sampai 99 itu belum dipriwit-priwit juga. Cornell aja terus. Bingung gua, Indonesia 3 poin depan mata bro. Jadi angus gitu aja. Ini gua aneh bener. Udah gitu Bahrain mainnya guling-guling FC. Emosi gua ngeliatnya. Senggol dikit kebanyakan drama lu. Kagak usah main bola lu. Kebanyakan acting lu, tau gak lu? Kagak cocok lu jadi pemain bola. Kesel gua mau main Bahrain ya. Bener-bener. Tapi Indonesia memang alhamdulillah dapat 1 poin guys. Dan buat lu nih Bang Rumere, selamat lu dapet jersey dari gua. Lu udah komentar 1 hari yang lalu ya Bang ya. Selamat ya Bang, ini size XL. Langsung DM alamat lengkap lu Bang, nanti besok bakalan gua kirim ya, siangan lah ya. Gua mau tidur dulu ini guys. Gimana nih guys menurut kalian? Pertandingan hari ini kacau sih menurut gua, wasitnya kacau banget itu nyampe menit akhir. Ya buat kalian yang belum dapat berarti kalian belum rezekinya. Coba kalian tulis di kolom komentar. Dadah. Oke guys, ini baru pulang dari nonton bareng nih guys. Aduh, kita lagi-lagi guys. Indonesia itu memang lagi untuk yang kesekian kalinya terlalu lagi masalahnya wasit guys. Tadi seharusnya itu sudah lama waktunya habis itu. Tapi masih juga dibiarkan wasit. Akhirnya kita kebobolan. Dan itu pun golnya tuh meskipun saya belum lihat tayangan ulangnya itu entah dia itu offside atau enggaknya, tapi kok seenggak-enggaknya itu harusnya dicek dulu pakai VAR guys. Kayak gol kita tadi kan, gol pertama tadi dari saya tadi dicek pakai VAR, ini kita nggak dicek pakai VAR guys. Aduh memang parah lah. Lagi untuk yang kesekian kalinya musuh Indonesia adalah wasit. Buat wasit tadi yang memimpin laga Indonesia lawan Bahrain, semoga lu pulang ke rumah bawa mobil lu diserempet ibu-ibu yang mau belok kiri tapi sen kanan, mampus lu. Gue nggak mau bahas pertandingannya karena percuma. Indonesia layak banget buat menang. Ini seri berasa kalah. Gue nggak akan bahas. Yang gue mau bahas adalah wasit di pertandingan ini. Gue sakit hati banget ngelihatnya ya. Gue sakit hati banget ngelihat kinerja wasit tadi versus Bahrain. Gue rasa bukan cuman gue doang, seluruh rakyat Indonesia, seluruh supporter timnas Indonesia. Minimal ya, lu kalau mau ngalahin timnas Indonesia, ya lu pakai skill lah. Jangan pakai wasit. Kalau timnas Indonesia kalahnya memang karena permainannya jelek, karena permainan gak berkembang, karena permainan gak bagus, gue terima. Ini gak kalah sama sekali. Makanya sekali lagi gue bilang, Indonesia itu seri rasa kalah. Netizen Indonesia, supporter timnas Indonesia, kalian udah tahu kan harus kayak gimana? Kalian udah tahu kan harus ngelakuin apa? Ya kali nih wasit nggak ditindak sama FIFA. Pemain Bahrain ini disenggol sedikit saja, kemungkinan akan terguling-guling. Dari segi kekuatan, sebetulnya Bahrain tentu tidak sekuat Arab Saudi, Australia, atau juga tentunya Jepang. Tapi tim ini juga tidak bisa diremehkan. Bukan karena mereka bisa menang lawan Australia, enggak juga sih. Karena di pertandingan tersebut saya melihat para pemain Bahrain lebih pintar bersandiwara daripada bermain sepak bola secara taktis. Dan mereka berhasil meraih kemenangan yang sangat penting bagi mereka tentunya, karena mereka berhasil mendapatkan 3 poin dari 1 kemenangan tersebut. Tapi kemudian lawan Jepang, nggak jalan juga tuh trik-trik mereka. Ya padahal yang saya ingat, kan saya nonton ya pertandingan ini, ada juga loh laser-laser yang diarahkan kepada para pemain Jepang. Tapi nggak efek juga. Kenapa gak efek? Karena kualitas dari Jepang, bukan saja kualitas dari materi pemain mereka, tetapi juga secara permainan. Mereka punya kualitas permainan yang memang istimewa. Artinya apa? Artinya taktik permainan itu akan sangat penting bagi tim nasional Indonesia. Dan feeling saya, Bahrain akan berani keluar menyerang. Jika mereka berani bermain menyerang, itu adalah keuntungan bagi tim nasional kita. Karena kalau sekarang saya melihat cara bermain timnas kita adalah bermain dengan energi tinggi. Dengan cara melakukan pressing di tengah dan juga di belakang. Tapi transisinya itu yang mematikan teman-teman.
hanya dalam hitungan 7 atau 8 detik, para pemain dari tim nasional kita bisa mengalirkan bola ke ruang pertahanan dari tim lawan. Dan itu tidak mudah sebetulnya mereka lakukan. Dan tidak semua tim bisa bermain dengan cara seperti itu. Tetapi para pemain kita bisa bermain dengan tempo tinggi pada saat diperlukan dengan memanfaatkan yang namanya transisi positif. Artinya pressing dari para pemain kita itu harus intens, tapi harus jaga juga. Karena para pemain Bahrain ini disenggol sedikit saja, kemungkinan, saya tidak mengatakan pasti, kemungkinan akan terguling-guling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, salam olahraga. Dalam cuplikan-cuplikan video tadi, hampir semua kita mendengar tentang kecaman dan kritikan kepada wasit yang memimpin pertandingan antara Indonesia versus Bahrain tadi malam. Tentu kita semua pasti kecewa. Karena bagi saya secara pribadi, gol yang terakhir yang dilakukan oleh Bahrain itu adalah gol yang tidak sah. Kenapa gol itu tidak bisa disahkan? Karena tambahan waktu yang tertera di layar kaca kita itu hanya 6 menit. Artinya 90 tambah 6 seharusnya 96. Tetapi berbeda dengan otak wasit sang biadab dan pengkhianat ini. Golnya tercipta di menit ke-99. Benar-benar bangsat. Saya sangat yakin dan percaya bahwa ini ada kong kaling kong yang memang dengan unsur kesengajaan untuk merugikan timnas Indonesia. Dan banyak sekali komentar-komentar dari netizen, bahkan mereka langsung berkomentar di akun Instagramnya FIFA. Semoga saja FIFA bisa melihat gol dari Bahrain yang terjadi di menit-menit terakhir itu. Saya benar-benar kesal, benar-benar kecewa, bukan dengan pemainnya, tetapi dengan wasit yang lebih tepatnya goblok, tolol, bangsat, yang benar-benar sangat merugikan timnas Indonesia. Tapi kemenangan seri yang kita terima saat ini, bagi saya secara pribadi itu adalah kemenangan-kemenangan yang benar-benar berkelas. Coba kita perhatikan gol dari Orat Mangun, gol dari Strike, tentu sangat berkualitas. Berbeda dengan pemain-pemain Bahrain yang lebih banyak sandiwaranya. Ketika disenggol sedikit, langsung jatuh dan lain sebagainya. Semoga saja ini menjadi pembelajaran. Dan saya berharap bahwa PSSI, Pak Erick Thohir, dan juga pelatih Coach Sintayong bisa melakukan aksi protes ini kepada FIFA untuk melihat kembali sah atau tidaknya gol yang diciptakan oleh Bahrain di menit ke-99 ini. Sementara tambahan waktu yang tertera di layar kaca kita hanya 6 menit. Artinya permainan itu harus berakhir di menit ke-96. Tetapi berbeda dengan wasit yang mengambil keputusan ini sehingga permainan itu terjadi selama 99 menit. Mari kita dengar lagi komentar dari netizen yang lain. Wasit biadab, wasit nak punya jam tangan. Iya, itulah yang mengamalkan pertandingan yang barusan terjadi antara Bahrain lawan Indonesia, di mana Indonesia dikalahkan oleh wasit dengan skor 2-2. Gol pada oleh Mahrun di menit ke-15 diadu penalti, lalu bisa dibalas dengan Orat Mangun, dan Rafael Strike berhasil membalas. Dan yang paling saya kentara di sini adalah tambahan waktu di babak kedua. Tambahan waktu di 96 menit tambahan waktu, tapi pertandingan masih berlanjut hingga menit ke-99 dan ada akhirnya Bahrain dapat gol. Nah, setelah Bahrain dapat gol, wasit jubluin. Ini wasitnya nggak punya jam tangan? Apa wasit jam tangannya gini, apa purit-puritnya apa kader itu? Ya ampun, ini wasit emang ya ampun, wasit emang nggak punya otak bagaimana itu? Ini wasit, ya ampun, wasitnya emang
Tadi aja mau, aduh, ini mah rasa kalah, men. Dikalahin wasit kita. Ya ampun. Semua juga sepakat, semua juga setuju bahwa tambahan menit 96, 90 plus 6 itu harusnya pertandingan sudah selesai, skor 2-1. Malah ditunggu wasitnya sampai menit ke 99. Dan harusnya itu golnya itu gol offside, tapi dia offside tidak dicek sama VAR sama sekali. Ini wasitnya. Indonesia cuma dapat 1 poin lagi. Yang harusnya kemenangan sudah di depan mata. Tapi dicurangi lagi sama wasit. Bener-bener wasitnya, wasit Timur Tengahnya tuh, ya ampun. Woi, ini kita semua lagi marah-marah dengan Anda. Ini sebenarnya Pak Ektor harus segera lapor dan usut ini. Benar-benar, aduh, benar-benar Indonesia benar-benar imbang, rasa kalah, dikalahin wasit. Guys, ini udah pasti pengaturan ya. Ini wasit sudah pasti curang. Nggak tahu apakah ini disogok atau sesama tim Arab, aku nggak tahu. Yang jelas ini wasit sudah pasti curang. Masa iya tambahan dari 6 menit itu adalah 50%, yaitu 3 menit. Masa iya gitu? Memang ada beberapa match tambahan itu bisa lebih menjadi 3 menit atau 4 menit dari waktu yang telah ditetapkan. Tapi itu dalam tanda kutip apabila terjadi gangguan atau insiden ketika di tambahan waktu itu. Kalian bisa lihat tadi, dalam tambahan waktu 6 menit itu tidak ada insiden, guys. Semuanya aman dan lancar. Dan mungkin pun jikalau ada untuk tambahan, itu paling banyak cuma semenit, cuy. Ini 3 menit. Nampak sekali dia menunggu untuk Bahrain nyetak gol mungkin. Kalau Cornel itu nggak gol, mungkin ditambahinnya juga lagi menjadi 4 atau 5 atau 6 sampai nyetak gol gitu. Ingat ya, Sid ya, itu jidat kamu hitam percuma, Sid. Percuma jidat kamu hitam. Maksudnya apa jidat hitam gitu? Malu dengan jidat hitammu itu, wasit. Senang-senang lah kamu sekarang. Senang-senang lah kamu ya, wasit ya. Ingat, keadilan itu akan tetap diperhitungkan ya. Geram aku, guys. Betul nggak bisa tidur aku nih malam ini jadi nih. Gimana wasitnya nggak nurut kalau ketua AFC itu asalnya dari Bahrain? Aduh, gue juga baru sadar kalau ketua presiden AFC itu asalnya dari Bahrain, itu orang Bahrain. Ya gimana nggak nurut tuh wasit, dikedipin macam-macam, mau dicopot itu lisensi AFC-nya. Ya wajar, itu kan permainan Timur Tengah. Ya kan negara-negara Timur Tengah. Udah terbukti Qatar, sekarang Bahrain, ntar siapa lagi? Ntar nyusul tuh kok. Ada lagi tuh klub negara-negara Timur Tengah itu pasti akan menunjukkan kebusukan mereka. Bagaimana mafianya mereka, bagaimana mereka menghalalkan segala cara untuk meraih sesuatu yang mereka inginkan. Itulah, dengan uang apalagi. Ya, kalian bisa nilai sendiri. Oke, segitu dulu. Halo guys, assalamualaikum ya. Walaupun kita seri ya, satu-satu, yang penting kita udah senang ya. Paling pertama gol ya, tapi kesel banget ya itu. Apa mainnya onta itu kayak orang yang baru leleng kahalu. Pokoknya orang mah kesel, kes leleng kahalu. Pokoknya mah kadang-kadang gagubrak coba. Patung jadi weh diberi kartu koneng weh. Pugu coba manehna anu kartu koneng ya pokoknya mah gitu nya guysnya. Alhamdulillah walaupun seri yang penting Indonesia telah masukin gitu. Kalau lu bilang di atas kertas kita selevel sama Bahrain. Nggak lebih bagus Bahrain sekarang itu even dengan sekarang udah gabungan. Nggak lebih bagus. Bahrain itu kayak Arab tapi KW2, kayak Saudi gitu lah. Oke. Nggak, Sementara kitanya Saudi sekarang kitanya dengan full, sekarang ada banyak tambahan amunisi sana sini, Martin dengan Pass, Raiders, definitely kita bisa ngimbangin, bahkan kita bisa menang. harusnya kita di atas ya. Gue nggak kaget kalau kita sana di atas, sedikit di atas. Kalau Reinders sama Max Hilgers bisa tune in langsung, ya kita bisa dibilang di atas.
Cuman gue nggak tahu pas ini main nggak. Kemarin sih kalau kata si STY 70% bisa main, tapi ya harus dilihat dulu situasi sampai terakhir. Tapi gue rasa sih main sih karena ini krusial. Apalagi ini udah istirahat 2 kali kan di Dallas. Ya. Jadi kayaknya sih harusnya main Oke. sih. Kalau nggak buat apa Semoga kecuali dia, semoga dia main lah. ya ini krusial Terus banget. terus apa namanya? Dari sisi permainan nggak lebih bagus, sama sekali nggak lebih bagus dari kita. I mean kita selevel Saudi babak pertama kita bisa obok-obok kok Saudi itu. Iya ya. Apalagi kita besok main away di lapangan bagus ya. Di lapangan bagus, betul. Dan lu lihat kan lawan Australia lapangnya jelek gitu. Permainan kita nggak keluar kalau lapangan jelek. Iya Sesimpel betul. itu. Betul. Jadi untuk gue ya 3 poin gue nggak kaget kalau kita bisa menang 3 poin. Ya. Tapi kalau seandainya seri, is okay. Asal jangan kalah aja. Waktunya sudah habis. Bagus. Tiap set. Tiap set. Astagfirullah. Kasih dulu kita lagi. Wasit. Waktunya guys. Astaga, kenapa sih? Wasit, astagfirullahaladzim. Lewat 2 menit. 100 ya teh. Belum selesai, Marhun. Oh, harus hati-hati ada cerai, dibuang saja. Belum selesai. Sampai Bahrain gol kan baru selesai. Astaga. Dan buat Bo. Harus hati-hati bisa lakukan sudah tinggi di tengah berbahaya. Dan waktu dah habis. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan pertandingan antara Indonesia melawan Bahrain dengan skor seri 2-2, dan Indonesia pastinya hanya mendapatkan poin 1 yang seharusnya kita mendapatkan poin 3 ya. Tetapi inilah kebiadaban wasit yang benar-benar tidak profesional, dan jujur benar-benar kecewa sih. Kecewa bukan sama pemainnya tetapi sama wasitnya. Benar-benar anjing dah ini. Saya hanya menaruh harapan saja agar PSSI, Pak Erick Thohir, lalu Coach Sintayong bisa melakukan aksi protes ini ke FIFA ya. Karena wasit yang ditunjukkan, yang kita nyimak dalam cuplikan-cuplikan video maupun dalam pertandingan ini, benar-benar tidak profesional. Apalagi gol yang tercipta dari Bahrain di menit terakhir itu sudah di luar dari waktu realnya. Harapan saya, para supporter timnas Indonesia, mari kita berkunjung bersama-sama ke akunnya wasit, dan terlebih khusus kepada akunnya FIFA, khususnya di Instagramnya FIFA, agar kita bisa diperhatikan apakah gol ini sah atau tidak. Jujur, saya sendiri masih kecewa karena saya tidak terima ya dengan gol yang tercipta di menit terakhir dari Bahrain itu. VAR-nya juga tidak dicek, lalu golnya terjadi di luar dari tambahan waktu. Tetapi inilah, kalau wasit yang dalam tanda kutip mungkin sudah dibayar dan lain sebagainya, benar-benar tidak menunjukkan nilai profesionalitasnya. Semoga saja ini menjadi pembelajaran penting
untuk para pemain timnas, untuk Coach Sintayong, walaupun tadi malam kita melihat Coach Sintayong sendiri mendapatkan kartu merah, dan ada sedikit aksi kekerasan ketika permainan ini sudah berakhir, dan itu terjadi karena rasa kesal, rasa kecewa dari timnas Indonesia kepada wasit ini. Mungkin itu saja komentar singkat saya. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah informasi baru buat kita semua. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam olahraga untuk kita semua.